untuk membedakan antara proses infeksi atau bukan, biasanya yang jadi patokan adalah demam. Gitu. Kalau pasien kalau anak dari ibu-ibu canggih ini demam, itu bisa dipikirkan kemungkinan antara infeksi virus atau karena infeksi bakteri pada saluran cerna. Apalagi disertai dengan gejala-gejala yang tadi ya. Tapi kalau tidak disertai dengan demam, terus mencret, maka boleh diperhatikan tuh, apakah ada penggantian susu, kemudian apakah ada pemberian MPASI yang baru, kemudian diperhatikan apakah ada intinya tentang masalah konsumsi yang tidak biasa pada bayi. Jadi kalau ditanyakan ke dokter spesialis anaknya, saya yakin juga tidak bisa menyebutkan dengan pasti. Misalnya ini, oh Bu, ini alergi susu sapi misalnya gitu. Tidak bisa dengan pasti, tapi kita perlu bantuan dari para orang tua, dari para ibu-ibu canggih untuk sekaligus mengevaluasi makanan-makanan apa saja sih yang sudah masuk, minuman-minuman apa saja sih yang sudah dikonsumsi untuk bisa kita eliminasi agar tidak terjadi alergi lebih lanjut. Sebenarnya kalau untuk MPASI itu tergantung dari dari bawaan anaknya masing-masing ya. Ada beberapa hal, contoh simpel misalnya begini. Bayi usia 5-6 bulan berencana untuk memulai MPASI. Nah, biasanya dimulai dengan pemberian bubur susu tuh ya biasanya. Nah, bubur susu, kemudian bubur instan itu. Nah, tapi ada beberapa anak maksudnya yang mengalami diare pada saat memulai MPASI. Nah, kemungkinan besar ini disebabkan karena alergi pada susu sapi biasanya. Nah, tidak semua anak mengalami alergi susu sapi, bisa aja yang satu mengalami, yang satu tidak gitu. Nah, jadi cara untuk menanggulanginya adalah kita bisa mencari makanan-makanan yang sekarang udah modern tuh, udah banyak makanan-makanan yang mengurangi kemungkinan untuk terjadinya alergi pada anak gitu. Jadi kalau seandainya misalnya didapatkan, contoh simpel adalah misalnya muncul merah-merah di muka, kemudian BAB-nya menjadi air setelah pertama kali pemberian MPASI, maka pikirkan untuk terjadinya alergi pada anak ibu-ibu canggih. Jadi tolong diganti. Nah, salah satu yang sering menyebabkan alergi itu adalah alergi susu sapi. Nah, alergi susu sapi ini tidak hanya susu sapinya saja, tapi alergi dengan sapi, dengan produk sapi yang mengandung protein sapi seperti yogurt, kemudian keju, kemudian kadang-kadang daging sapinya itu sendiri juga bisa menyebabkan alergi pada anak gitu. Indikator yang bisa kita lihat adalah penurunan berat badan. Jadi boleh kira-kira biasanya ibu-ibu canggih tahu berat badan normalnya anak saya biasanya berapa sih gitu. Nah, apabila ditimbang kemudian didapatkan penurunan berat badan lebih dari 10%. Jadi dehidrasi itu ada dua macam dehidrasi. Yang satu dehidrasi ringan sedang, kemudian yang kedua adalah dehidrasi berat. Biasanya kalau dehidrasi ringan sedang ada penurunan sekitar 5% dari berat badan normalnya biasanya. Nah, kalau dehidrasi berat itu biasanya sudah didapatkan lebih dari 10% biasanya. Gitu. Jadi untuk indikator pasti bukan dari volume muntahannya atau volume BAB-nya, tapi kita bisa menilai dari berat badan. Gitu.